Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang proses yang terjadi dalam CPM dan PERT. Jadi CPM itu adalah Critical Path Method, sedangkan PERT itu merupakan Program Evaluation and Review Technique. Sebelum kita masuk ke dalam proses dari CPM dan PERT, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan proyek dan apa sih yang dimaksud dengan penjadwalan proyek. Jadi di slide sebelumnya yang tidak saya masukkan ke dalam video, proyek merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu urutan tertentu sebelum seluruh tugas dapat diselesaikan secara tuntas. Berdasarkan studi pada tahun 2003, sebanyak 50% proyek IT menunjukkan kenaikan keterlambatan waktu penyelesaian proyek. Isu tentang penjadwalan adalah alasan utama terjadinya konflik dalam proyek, khususnya selama paruh kedua dalam proyek. Waktu adalah hal yang paling tidak fleksibel, akan terus berlalu apapun yang terjadi dalam proyek. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa penjadwalan proyek itu merupakan unsur yang sangat penting karena apabila pengerjaan suatu proyek itu tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu, maka ada banyak aspek yang dirugikan seperti SDM, kemudian biaya, waktu, dan seterusnya. Maka dari itu, di sini kita akan mempelajari CPM dan PERT di mana akan memberikan rangkaian bagaimana mendesain sebuah proyek agar dapat selesai tepat waktu. Komponen jaringan CPM atau PERT menunjukkan saling berhubungannya antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dalam satu proyek. Ada dua pendekatan untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik atau activity on node dan kegiatan pada panah activity on row. Pada konvensi AON, titik menunjukkan kegiatan, sedangkan pada AOA atau activity on a row, panah menunjukkan kegiatan. Jadi kalau di AON yang menunjukkan kegiatan adalah titik, sedangkan pada AOA atau activity on a row yang menunjukkan kegiatan adalah panah. Nah, ini adalah perbandingan antara konvensi jaringan AON dan AOA. Yang di kiri itu adalah activity on node, jadi aktivitasnya berada pada titik, sedangkan di kanan activity on a row, aktivitasnya atau panah itu menunjukkan kegiatannya atau aktivitasnya. Misalkan untuk yang A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Jadi kan otomatis A datang terlebih dahulu, kemudian B, kemudian C. Di sebelah kiri, karena yang menunjukkan kegiatan itu adalah titik, maka bentuknya seperti ini. A, kemudian B, kemudian C. A dipanah B, dipanah C. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, karena yang menunjukkan kegiatan adalah panah, maka yang diberi label adalah panahnya. Kalau yang tadi kan yang diberi label itu yang diberi label atau yang diberi keterangan itu adalah titiknya, sedangkan kalau yang di sini yang diberi panah adalah yang diberi label adalah panahnya. Oke, sekarang yang B. A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Artinya, ketika kita ingin menyelesaikan proyek C, maka A dan B harus selesai lebih dulu. Untuk activity on node, bentuknya seperti ini. Yang diberi label adalah panahnya. Maaf, yang diberi label adalah lingkarannya atau titiknya. Seperti ini. Sedangkan untuk yang activity on a row yang diberi label adalah panahnya. Seperti ini. Jadi bisa kita lihat
Kalau yang di aon itu lingkarannya ada 3 dan panahnya ada 2, sedangkan yang ada di AOA lingkarannya ada 4 dan panahnya ada 3. Oke, sekarang kita masuk ke C. B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Otomatis A dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu secara bebarengan menyelesaikan B dan C. Oke. Lalu apa bedanya dengan A? Yang A ini berarti kan A harus selesai lebih dulu, kemudian B harus selesai lebih dulu, kemudian C. Sedangkan yang poin C, A harus selesai lebih dulu, kemudian B dan C dapat dilaksanakan secara bersamaan. Untuk yang activity on a row-nya, bentuknya seperti ini. A di panah, kemudian ada lingkaran, kemudian bisa masuk langsung ke B dan C. Nah, ini yang poin D. C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Artinya C itu kegiatan A dan B-nya harus selesai. Berarti kan ini dulu. Nah, begitu juga dengan D. D itu dapat dimulai apabila A dan B selesai terlebih dahulu. Maka bentuknya seperti ini. Di mana C dan D itu tidak saling berhubungan. Nah, untuk AOA-nya atau Activity on a Row-nya bentuknya seperti ini. A dan B itu dimasukkan ke atau diarahkan ke dalam suatu lingkaran atau titik, kemudian C. Jadi C itu berasal dari A dan B, di mana yang menunjukkan kegiatan adalah panahnya. Hal yang sama juga demikian untuk yang D, itu berasal dari A dan B, di mana C dan D dia tidak saling berhubungan. Untuk yang E, C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. Seperti ini. Pokoknya C itu bisa dapat dilaksanakan apabila A dan B selesai terlebih dahulu. Berarti yang D juga sama. Kalau yang D itu hanya kegiatan B saja. Jadi C, kalau misalkan seperti ini artinya C dapat dikerjakan apabila A dan B selesai terlebih dahulu. Begitu juga dengan D, karena panah ke arah D itu hanya B, maka D dapat diselesaikan apabila B selesai terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan activity on a row-nya? Di sini C itu kan dapat dilaksanakan apabila A dan B selesai. Nah, karena dia tidak bisa langsung seperti ini, B ke misalkan tidak ada D, maka bisa saja A ke sini, B ke sini. Ya, kemudian ke C. Tetapi karena ada D yang dia dapat dimulai apabila B selesai, maka untuk ke arah C, dia diberi tanda panah putus-putus. Artinya, ini adalah dummy, kegiatan dummy, kegiatan bayangan. Jadi, untuk yang D, itu kan B secara langsung. B, kemudian ke D. Sedangkan untuk yang C, itu kan dapat dimulai apabila A dan B sudah selesai. Nah, karena B tidak dapat langsung ke sini, maka dia diberi tanda putus-putus. Itu tanda panah putus-putus ini dinamakan sebagai aktivitas dummy atau kegiatan dummy. Nah, sekarang untuk yang F.
B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. Berarti B sebelum kegiatan B adalah A, sebelum kegiatan C adalah A, di mana B dan C tidak saling berhubungan. Begitu juga untuk D. D itu dapat dimulai asalkan B selesai dan C selesai. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk yang di activity on a row-nya, di sini bisa kita lihat aktivitas B sebelum B adalah A. Aktivitas C sebelum C adalah A. Tetapi di sini ada aktivitas D yang sebelumnya atau kegiatan sebelumnya adalah B dan C. Karena bentuknya seperti ini, maka dia tidak dapat dipanah secara langsung, kan nggak mungkin. Misalkan dari sini ke sini kan tidak mungkin secara langsung untuk mendapatkan D. D tadi kan B dan C selesai. Maka harus diberikan dummy atau kegiatan dummy yang menunjukkan bahwa kegiatan D itu berasal dari atau kegiatan D dapat dimulai apabila kegiatan B dan C selesai terlebih dahulu dan kegiatan B, ini kan panah B, ini panah C, dia dapat diselesaikan apabila A selesai. Jadi ini tidak dapat diselesaikan secara langsung, tapi nanti bentuknya seperti ini. Oke, apabila kita masih bingung, kita bisa masuk ke latihan soal. Sebelum masuk ke latihan soal, dijelaskan dulu aturan dasar logika jaringan kerja. Dalam menyusun jaringan kerja, ada beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, sebelum suatu aktivitas dapat dimulai, semua aktivitas yang mendahulunya harus sudah berakhir. Yang kedua, tanda panah hanya menyatakan hubungan ketergantungan, panjang dan kemiringan tidak mengandung arti apapun. Jadi, panjang panah atau besarnya titik atau besarnya lingkaran itu tidak memiliki arti apapun. Nomor event tidak boleh sama, penomoran biasanya dimulai dari kiri ke kanan. Di antara dua event tidak boleh terdapat dua aktivitas atau lebih secara langsung, maka harus dibuat aktivitas dummy. Ya, seperti yang tadi. Ini adalah contohnya. Pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan. Adapun ke-8 kegiatan tersebut adalah seperti ini. Oke. Kemudian kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, berikut dengan penjelasan susunan kegiatannya. Jadi, karena A dan B tidak memiliki pendahulu langsung, maka langsung saja ini merupakan startnya ya. Kemudian C, kegiatan C, sebelum kegiatan C adalah kegiatan A. Sebelum kegiatan D adalah kegiatan A dan B. Sebelum kegiatan E adalah C, sebelum kegiatan F adalah C, kemudian sebelum kegiatan G adalah D dan E, sebelum kegiatan H adalah F dan G. Aon tadi adalah node, titik, maka bentuknya seperti ini. Sebelum kegiatan A dan B adalah awal mula ya tadi, maka bentuknya seperti ini. Start langsung ke A dan B. Kemudian kegiatan C, sebelum dari kegiatan C adalah kegiatan A. Sebelum kegiatan D adalah kegiatan A dan B. Sebelum kegiatan G adalah
D, dan E. Sebelum kegiatan E adalah C, sebelum kegiatan F adalah C, sebelum kegiatan H adalah F dan G. Ini untuk on-nya, activity on node. Lalu bagaimana dengan activity on arrow-nya? Maka bentuknya seperti ini. Kalau yang sebelumnya, yang menunjukkan kegiatan adalah lingkaran biru. Kalau AOA yang menunjukkan kegiatannya adalah panahnya. Oke, langsung saja. Ini A dan B. Kemudian D, sebelum D adalah A dan B. Oke, di sini dilihat. Sebelum D itu adalah A dan B. A-nya ke atas, A-nya sini ya. Tidak mungkin A-nya langsung, tidak mungkin A-nya langsung ke sini. Maka diberi garis putus-putus atau dummy yang menunjukkan bahwa sebelum kegiatan D adalah kegiatan A dan B. Kemudian sebelum kegiatan C adalah A, sebelum kegiatan E adalah C, sebelum kegiatan F adalah C, sebelum kegiatan G adalah E, dan D, sebelum kegiatan H adalah F dan G. Oke, jadi itu adalah sedikit perbedaan antara jaringan kerja tipe tipe AON dan tipe AOA. Jadi perbedaannya sudah terlihat nyata ya. Jika kalau bentuk activity on node-nya seperti ini, sedangkan untuk activity on arrow-nya seperti ini. Oke, untuk memperjelas pengetahuan kita mengenai CPM dan PERT tipe AON dan AOA, maka nanti akan saya berikan latihan soal kemudian dibahas seperti biasanya. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.